Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Hannibal Intense Story. Kawan-kawan, Anda mengenal Raja Jawa tanpa mahkota? Anda kenal nggak tokoh yang disebut sebagai Macan Jawa? Nah, hari ini kita akan ngomong tentang mereka. Dalam situasi kolonialisme Hindia Belanda pada 50 tahun menjelang kemerdekaan kita, mulai muncul benih-benih kesadaran nasional. Tak hanya dari kalangan nasionalis, tapi juga kalangan Islam. Organisasi Islam pertama yang dibentuk oleh kelompok-kelompok Islam adalah Syarikat Dagang Islam. Awalnya Syarikat Dagang Islam itu dibentuk dengan cita-cita ingin mengalahkan dominasi dari para pedagang Cina dan juga pedagang Belanda. Tokohnya yang paling terkenal adalah Haji Samanhudi. Setelah Syarikat Dagang Islam berkembang, karena dianggap semula hanya persoalan dagang, tapi kemudian mereka melihat ada pentingnya mengatur organisasi secara lebih modern, kemudian dibentuklah Syarikat Islam pada tahun 1911. Tokoh Syarikat Islam yang sangat terkenal bernama Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tokoh ini saking berperannya, saking kuatnya pengaruhnya kepada kalangan Islam di Indonesia, dia disebut sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Waktu itu Raja Jawa ada Pakubuwono, ada Hamengkubuwono, ada Mangkunegoro, ada Pakualam, tapi ini ada tokoh Islam yang sangat disegani, sangat kuat pengaruhnya, karena itu dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Dia ditakuti oleh pemerintah Hindia Belanda kalau sudah menyerukan mogok, menyerukan demonstrasi, kalau sekarang disebut seperti itu. Salah satunya ketika mereka membentuk namanya pasukan Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka ini waktu itu bersepakat untuk ingin mengembalikan pemerintahan Khilafah Utsmaniyah yang waktu itu runtuh pada tahun 1924. Ada Komite Khilafah yang anggota-anggotanya selain Syarikat Islam juga organisasi-organisasi Islam yang lain seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian Tarbiyah Islamiyah dan sebagainya. Syarikat Islam menjadi lebih ditakuti oleh Belanda karena memiliki tujuan-tujuan yang sangat berbeda dengan Budi Utomo. Budi Utomo dianggap sebagai organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Tapi sebenarnya Budi Utomo didirikan oleh para priyayi, terutama orang-orang Jawa. Budi Utomo karena beranggotakan para priyayi, para bangsawan, kemudian lebih dikenal sebagai organisasi Jawa sentris. Mereka kebanyakan pamong praja dan sebagainya. Ini berbeda dengan Syarikat Islam yang keanggotaannya lebih homogen, tapi dari berbagai strata sosial. Seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto itu sebenarnya seorang bangsawan. Dia seorang turunan adipati, putra seorang adipati, tapi kemudian menanggalkan gelarnya. Kemudian para anggotanya ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Maluku, kemudian ada yang petani, ada yang buruh kereta api. Salah satu tokoh yang buruh kereta api yang terkenal adalah Suryo Pranoto. Dia juga putra dari Pakualam, tapi bergabung dengan Syarikat Islam. Kemudian ada Abdul Muiz, dia tokoh dari Sumatera, turunan bangsawan juga, tapi kemudian bergabung dengan Syarikat Islam. Dan yang lain misalnya adalah Haji Agus Salim. Karena pengaruhnya yang sangat kuat ini, maka Syarikat Islam menjadi organisasi yang sangat berpengaruh. Kekuatannya salah satunya, Cokro Aminoto mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis akan dipergunakan untuk dasar atau pedoman segala wet atau peraturan yang perlu dibikin oleh orang Indonesia.
Ini adalah bukti bahwa syarikat Islam memiliki ideologi politik Islam modern dalam kerangka kebangsaan dan keislaman. Bahkan kalau menurut Pak Diliar Nur dalam buku Gerakan Modern Islam di Indonesia, dikatakan bahwa syarikat Islam adalah asal-usul dari gerakan politik modern Indonesia di kalangan Muslim. Yang menarik, Cokro Aminoto ini dulu juga menjadi guru bagi semua tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Bung Karno. Bung Karno dulu pernah kos di tempatnya Pak Cokro Aminoto. Dia belajar di HBS, belajar tentang Islam, tapi juga belajar tentang kenegaraan kebangsaan. Murid yang lain adalah Musso, yang kemudian menjadi tokoh PKI atau Front Demokrasi Rakyat. Dan satu lagi tokoh yang kontroversial yang juga menjadi murid dari Pak Cokro Aminoto adalah Kartosoewirjo, yang kemudian dia mendirikan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Selama 10 tahun, syarikat Islam merajai jagat politik di Indonesia. Tapi ternyata pihak Belanda tidak suka, tentu saja, dan kemudian muncullah penyusupan-penyusupan yang dilakukan oleh Indonesia Social Democratic Vereniging atau ISDV. Tokoh-tokoh ISDV ini seperti Bars dan juga Hendrik Snevely, sebenarnya mereka adalah pegawai Belanda, mereka memang sosial demokratik dan kemudian juga mereka memahami tentang komunisme. Mereka lah yang kemudian menularkan pemahaman-pemahaman komunis kepada sebagian anggota syarikat Islam di Semarang. Salah satunya adalah Semaun, kemudian Darsono, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Ketika SI Semarang ini kemudian terpengaruh oleh ajaran komunisme, mereka menyatakan bahwa mereka SI Merah. Tahun 1921, syarikat Islam pecah menjadi SI Merah dan SI Putih. SI Merah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari PKI. Pengaruh dari Semaun, kemudian Alimin, dan juga Darsono di kalangan SI cukup kuat, sehingga sebagian juga orang-orang SI yang ada di Solo misalnya, bahkan ada tokoh namanya Haji Misbah, itu kemudian dia lebih condong kepada SI Merah. Syarikat Islam memang turun pamor, tapi kemudian muncul pula organisasi-organisasi Islam yang lain tahun 1930-an. Misalnya Persatuan Tarbiyah Islamiyah, kemudian Partai Islam Indonesia, Partai Persatuan Umat Islam, kemudian ada Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama, dan juga sebelumnya sudah ada Muhammadiyah. Memang beberapa organisasi Islam ini tidak melulu politik. Ada juga yang dalam koridor pendidikan dan dakwah. Seperti misalnya Muhammadiyah, Persis, NU. Itu mereka yang berkecimpung dalam organisasi keagamaan dan pendidikan. Tapi tokoh-tokoh Islam di organisasi-organisasi itu tetap juga punya pandangan-pandangan politik yang sangat menarik. Sehingga muncul pula di kalangan pemuda, ada yang namanya Jong Islamitenbond, Hizbul Wathon, kemudian Studenten Islam Study Club, dan sebagainya. Tahun 1930-an ketika dialektika tentang kebangsaan, tentang kenegaraan mulai muncul, saat itu timbullah riak-riak yang muncul di kalangan pergerakan nasional di Indonesia, terutama dari kalangan nasionalis dengan kalangan Islam. Untuk memperbaiki hubungan ini, kemudian muncullah apa yang disebut sebagai Gabungan Politik Indonesia. Tuntutannya adalah agar Indonesia berparlemen. Ini bermula dari petisi Sutarjo, tokoh kebangsaan yang punya Partai Nasional Indonesia. Tapi Gabungan Politik Indonesia ini masih belum berhasil mencairkan hubungan antara kalangan nasionalis dengan Islam. Menurut Pak Diliar Nur, hubungan ini disertai sikap curiga karena masing-masing khawatir kalau pemikiran dan cita-cita kalangannya diabaikan. Waktu itu di kalangan pergerakan nasional ini muncul saling adu argumen di majalah-majalah, di koran-koran yang ada di kalangan pergerakan. Dari kalangan nasionalis misalnya Bung Karno menulis tentang Islam dan nasionalisme.
Sementara Pak Natsir membalas dengan pemikiran tentang Islam kenegaraan seperti apa yang diinginkan. Ketika kemudian situasi semakin mendekati ke tahun 1940, muncullah ide dari kalangan umat Islam maupun kalangan kebangsaan untuk mendirikan sebuah organisasi yang bisa menjadi pemersatu bagi kalangan Islam di Indonesia, yaitu apa yang disebut dengan Majelis Islam A'la Indonesia. Lembaga ini diketuai oleh Wondo Amiseno. Wondo Amiseno ini dulu juga anggota Syarikat Islam, salah satu murid dari Cokro Aminoto. Pada tahun 41, saat GAPI menyusun Memorandum Konstitusi Indonesia Masa Depan, Nyai juga menekankan bahwa dalam sistem pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia nanti adalah dengan sistem Islam dan dengan kepala negara yang beragama Islam. Ini menarik sekali. Di masa itu terjadi persaingan ideologi dari kalangan nasionalis maupun kalangan Islam. Anak muda sekarang biasanya tidak terlalu mengenal tokoh-tokoh pergerakan Islam di Indonesia. Padahal sebenarnya mereka sangat berperan. Contohnya Haji Omar Said Cokro Aminoto, kemudian Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dan juga Muhammad Natsir. Merekalah peletak dasar politik Islam di Indonesia yang kemudian berkembang sampai saat ini. Tak kenal maka tak sayang. Anak muda harus mengenal mereka. Begitulah pemirsa Hannibal Intense Story, bagian akhir dari episode 50 tahun jelang Indonesia Merdeka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Anda di laman kami Hannibal Intense Story. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.